Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik sebenarnya, dan secara pribadi menjadi kepenasaran saya untuk membahas materi ini, yaitu bagaimana perilaku masyarakat pasca pandemi COVID-19. Karena memang masuk di era 4.0 atau katakan memasuki eranya masyarakat digital informasi, ini memang ataupun dengan adanya pandemi COVID-19 ini tanda petik memaksa untuk lebih memasifkan lagi implementasi dari apa-apa saja yang ada di eranya masyarakat digital informasi. Ya, konkretnya masyarakat hari ini lebih banyak menggunakan berbagai platform digital untuk berinteraksi, bersosialisasi, berkomunikasi. Seiring juga dengan peraturan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menerapkan physical distancing, katakan jaga jarak fisik, ataupun dengan tagline yang sering disosialisasikan, yaitu di rumah aja. WFH, work from home atau belajar juga dari rumah, ini memang seperti tadi saya sebutkan memaksa kita untuk lebih memasifkan implementasi dari era digital informasi. Nah, pertanyaan yang menarik adalah bagaimana pasca ataupun setelah pandemi COVID-19 ini usai. Prediksinya, yang pertama, apakah perilaku masyarakat akan berubah ataupun sudah menjadi habitus untuk selalu menggunakan berbagai platform di kehidupan sehari-harinya, ataukah memang ini hanya sebatas momentum saja, artinya setelah wabah ini usai, masyarakat kembali kepada kehidupan seperti biasa, dalam arti interaksi tetap lebih banyak interaksi secara langsung, penggunaan platform digital tidak terlalu masif dan sebagainya. Itu dua hal yang menjadi menarik untuk dilihat dan dianalisis. Nah, menurut analisis kami bahwa disadari ataupun tidak, pertama, habitus itu akan terbentuk bahwa masyarakat hari ini sekurang-kurangnya pertama sudah aware ataupun sudah tersosialisasikan akan berbagai perangkat digital, tidak hanya terbatas di masyarakat perkotaan, terlebih kota utama seperti Jakarta, katakan, yang tentu lebih memasifkan komunikasi digital karena memang sebagai epicenter dari wabah ini di Indonesia, dan juga penerapan awal PSBB, pembatasan sosial berskala besar, tentu
memiliki dampak juga terhadap penggunaan platform tadi. Tidak hanya kota utama, kota penyangga pun seperti Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang. Dan yang menarik juga di irisan kota tersebut, katakan di wilayah kabupatennya, Kabupaten Bekasi dan lain-lain, juga sampai ke perdesaan, masyarakat akan lebih aware dengan berbagai media tadi. Katakan saja media pembelajaran yang relatif banyak digunakan seperti Google Classroom ataupun e-learning di berbagai institusi yang digunakan, dan juga platform seperti Zoom, Skype for Business dan lain-lain ini sudah membuat masyarakat lebih aware terhadap komunikasi digital. Dan ini ini hal pertama yang menjadi potensi besar bahwa masyarakat Indonesia sedikit banyak sudah terbentuk habitus di habitus era 4.0 ini ataupun masyarakat digital informasi karena di masa pandemi COVID-19 ini. Dan itu yang pertama. Yang kedua, potensi penggunaan teknologi baru. Artinya seperti apa? Akan muncul inovasi teknologi informasi yang lebih lebih canggih dari era sekarang, karena tadi yang pertama bahwa kesadaran akan digital informasi sudah sedikit banyak sudah terbentuk, tidak hanya di sosiospasial kota, namun sampai ke sosiospasial desa. Proses bersosialisasi di masyarakat relatif akan lebih didominasi dengan penggunaan teknologi. Nah, yang ketiga akan datangnya era virtual komunikasi, ataupun lebih kepada masifnya implementasi dari era 4.0 ini ataupun masyarakat digital informasi. Itu sekurang-kurangnya analisis yang dapat dilihat. Namun secara sosiologis, ikatan sosial di dalam masyarakat, walaupun misalkan dengan masifnya komunikasi secara virtual, paling sederhana misalkan yang relatif banyak digunakan seperti WhatsApp video ataupun Google Duo, katakan walaupun tidak bertatap muka langsung atau berinteraksi langsung, ikatan sosial di tengah-tengah masyarakat akan tetap kuat. Ikatan sosial di masyarakat akan tetap terjaga walaupun memang tidak secara berkomunikasi langsung. Artinya konsep individualisme ataupun melunturnya ikatan-ikatan sosial, setiap individu lebih lebih mementingkan dirinya, dalam arti tidak ada lagi komunikasi di era pesatnya teknologi. Itu tidak akan terjadi ketika era 4.0 ini memang tetap dibarengi dengan interaksi intens, tidak terbatas oleh platform ataupun tidak terbatas oleh komunikasi tatap muka. Nah, ini kurang lebih bagaimana perilaku masyarakat pasca pandemi COVID-19.
Karena memang disadari ataupun tidak, sebenarnya ini konsep penting ya dari analisis yang saya utarakan tadi. Kita memang sudah memasuki era masyarakat digital informasi, era 4.0. Hanya saja memang dengan mewabahnya coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ini, tadi saya sudah menekankan itu lebih memaksa masyarakat di era ini untuk lebih memasifkan lagi sebenarnya apa saja yang menjadi elemen-elemen penting di era ini. Begitu juga dalam konteks aktivitas bekerja sehari-hari dan lain-lain. Sebenarnya kita maknai bahwa teknologi ini sebagai tools ataupun ya katakan media untuk mempermudah kerja-kerja di dalam proses pembagian tugas di dalam masyarakat seperti itu, bukan menjadi menjadi penghalang dan menjadi alasan. Kembali ke materi sebelumnya, ikatan sosial menjadi lemah dan masyarakat cenderung individualis. Tidak demikian, dengan catatan vakum seperti sebenarnya diajarkan dari pandemi COVID-19 ini, kesukarelawanan sosial terwujud, saling menolong dan lain-lain. Saya kira ini menjadi habitus baru di masyarakat, khususnya di masyarakat perkotaan. Ikatan sosial menjadi lebih kuat, walaupun komunikasi dilakukan secara virtual dan lain-lain. Ini menjadi poin plusnya sebenarnya, walaupun ya tidak satu orang pun yang sekarang ini menafikan bahwa memang pandemi COVID-19 ini bukan main-main. Artinya ini memang sangat berdampak besar, selain dalam aspek kesehatan juga berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi di sebuah negara. Oke, terima kasih. Semoga ada hal yang bisa diambil dan untuk didiskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.